Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Farizi Putra dengan NIM 2122447. Saya akan menceritakan 3 tokoh ulama dalam menuntut ilmu dari awal hidupnya sampai akhir hayatnya. Yang pertama, Abdullah bin Abbas yang lahir pada tahun 618 Masehi dan wafatnya 687 Masehi. Abdullah bin Abbas dikenal sebagai Ibnu Abbas. Ia adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai ahli tafsir Al-Quran. Beliau lahir di Mekah dan merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Ibnu Abbas sudah menunjukkan minat yang besar dalam ilmu agama. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Ibnu Abbas terus menuntut ilmu dari para sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ia dikenal sebagai murid yang sangat rajin dan cerdas. Ibnu Abbas juga sering berdiskusi dengan sahabat-sahabat lainnya untuk memperdalam pemahamannya tentang Al-Quran dan hadis. Ibnu Abbas banyak menghabiskan waktunya dalam pengajaran dan penafsiran Al-Quran. Beliau memiliki murid-murid yang kemudian menjadi ulama besar seperti Mujahid dan Ikrimah. Pengetahuan dan pemahamannya yang mendalam tentang Al-Quran membuatnya dijuluki sebagai Hibrul, tintanya umat. Hingga akhir hayatnya, Ibnu Abbas tetap berkontribusi dalam menyebarkan ilmu dan menjadi salah satu rujukan utama dalam tafsir Al-Quran. Tokoh selanjutnya yaitu Imam Asy-Syafi'i yang lahir pada tahun 767 Masehi dan wafat 820 Masehi. Imam Asy-Syafi'i, nama lengkapnya Muhammad bin Idris As-Syafi'i, adalah pendiri salah satu mazhab fikih dalam Islam, yaitu mazhab Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, Palestina dan berasal dari keturunan suku Quraisy. Setelah ayahnya meninggal, keluarganya pindah ke Mekah. Di Mekah, Imam Asy-Syafi'i mulai belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama sejak kecil. Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk belajar dari Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dan menjadi salah satu murid terbaiknya. Setelah belajar di Madinah, Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Irak, Yaman, dan Mesir untuk memperdalam ilmunya dan berkontribusi dengan para ulama besar lainnya. Imam Asy-Syafi'i dikenal sebagai ulama yang sangat menguasai berbagai disiplin ilmu, termasuk fikih, hadis, tafsir, dan sastra Arab. Karya monumentalnya Al-Risalah adalah salah satu kitab pertamanya dan membahas usul fikih, prinsip-prinsip hukum Islam. Hingga akhir hayatnya, Imam Asy-Syafi'i terus mengajar dan menulis dan meninggalkan warisan ilmu yang besar bagi umat Islam. Dan yang terakhir, ulama terakhir yang itu Imam Al-Bukhari yang lahir pada tahun 810 Masehi sampai 800 dan wafatnya 870 Masehi. Imam Al-Bukhari, nama lengkapnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, adalah salah satu ulama hadis terbesar dalam sejarah Islam. Beliau lahir di Bukhara, yang mana Bukhara ini bernamakan Uzbekistan, dan mulai belajar ilmu hadis sejak usia muda. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil, sehingga ibunya yang membesarkannya dengan penuh perhatian terhadap pendidikan agamanya. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari menunjukkan kecerdasan luar biasa dan hafalan yang kuat. Pada usia 16 tahun, ia sudah menghafal banyak hadis dan mulai melakukan perjalanan berbagai wilayah untuk belajar dari ulama-ulama besar. Beliau mengunjungi Mekah, Madinah, Baghdad, Kufah, Basrah, dan banyak kota lainnya. Nah, setelah 16 tahun perjalanannya, Imam Al-Bukhari mengumpulkan lebih dari 600.000 hadis. Dari jumlah itu, Bukhari menyaring dan menyeleksi hadis-hadis yang sahih dan menulis kitabnya yang terkenal yaitu Sahih Al-Bukhari, yang dianggap sebagai kitab hadis paling sahih setelah Al-Quran. Hingga akhir hayatnya, Imam Al-Bukhari terus berkontribusi dalam penyebaran ilmu hadis dan menjadi rujukan umat bagi para ulama. Nah, sekian materi yang saya sampaikan, 3 tokoh ulama. Saya akhiri dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.